bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang Allah berikan. Salah satunya pada hari ini, di hari yang kedua bulan Ramadan, Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat kemuliaan Ramadan, Allah pun memuliakan kita dunia akhirat. Bulan Ramadan sudah jelas keutamaannya, sudah sering kita dengar keistimewaannya. Mudah-mudahan keutamaan-keutamaan yang telah disebut oleh ulama-ulama kita, keistimewaan-keistimewaan yang telah dijelaskan oleh ustadz-ustadz, kiai-kiai, para habaib akan sampai kepada kita dan membawa manfaat untuk kita dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hadirin, mulai malam ini sampai mulai pagi ini sampai nanti akhir bulan Ramadan, insyaallah kita akan bersama-sama mengkaji beberapa surat dari Al-Quran, sedikit menjelaskan tentang tafsirnya. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada kitab Allah yang bernama Al-Quran ini, dan juga apa yang kita dengar bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal. Mumpung momennya pas, bulan Ramadan ini bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di bulan Ramadan. Kemudian secara berangsur-angsur selama 23 tahun diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kalam Allah yang maha mulia, diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, di malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Makanya hadirin, siapapun orang yang punya hubungan dengan Al-Quran pasti orang yang mulia. Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, siapa yang paling baik di antara kita? Man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Siapapun hadirin, kulit yang tadinya hina, bau, menjijikkan, gak ada orang yang, mungkin sedikit orang yang mau megang, tapi menjadi mulia ketika kulit itu nempel dengan Al-Quran. Makanya hadirin, kalau kita kepingin mulia, ambil filosofi dari kulit binatang ini, kulit sapi atau kulit kambing, menjijikkan hadirin. Setelah ditetel kemudian dilepas dari daging, orang ini mau megang males, ya, kotor. Apalagi ning badaji campur dengan tanah, bau, dan gak ada yang memegang. Tapi ketika sudah disamak, dikeringkan, ditempelkan menjadi sampul Al-Quran, maka siapapun yang memegang itu kulit harus wudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena kulitnya sudah nempel Al-Quran.
Makanya orang yang pengen mulia nempel Al-Quran, punya hubungan dengan Al-Quran, ta'alluq yang kuat, punya hubungan yang kuat dengan Al-Quran, insya Allah menjadi orang yang mulia, bukan hanya di dunia tapi kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tahadduts bi ni'mah, nyebut kenikmatan. Tahun kemarin alhamdulillah mulai malam kedua sampai malam terakhir, pagi yang kedua sampai pagi yang terakhir kita duduk di tempat ini belajar bersama-sama. Kalau tahun kemarin banyak yang hadir karena belum ada PSBB. Ya, sekarang cukup 5 sampai 7 orang. Tapi mudah-mudahan tetap manfaat. Allahumma amin. Kita nggak bisa hadir sama-sama. Tapi alhamdulillah teknologi semakin canggih. Ada yang namanya streaming. Streaming itu apa? Bahasa Indonesia apa? Siaran langsung, live streaming, siaran langsung lewat media sosial yang bisa dilihat dimanapun tempatnya. Kalau orang dulu mau dapat manfaat ngaji ini harus datang. Ya, memang barokahnya lain. Cuman sekarang dimanapun berada kita bisa mengambil manfaat dari ilmu para ulama. Kita orang siaran nang cikrik randu gunting. Apa yang saya sampaikan disiarkan lewat media sosial bisa dilihat orang di luar negeri, bisa dilihat orang dari luar kota. Ya. Tapi mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu. Kita rindu, kita kangen dengan suasana pengajian, kita kangen dengan suasana ta'lim, kita kangen dengan suasana zikir bareng-bareng. Insya Allah cepat berlalu dan kita bisa kumpul kembali dan bersama-sama mempelajari ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa seperti tahun kemarin, istiqomah sampai hari terakhir. Yang bisa 31 dina plus Idul Fitrine. Kemarin saya kuliah subuh, berarti bukan 30 hari, 31 hari. Mulai tanggal pertama saya 31 kan Hijriah 30 hari. Iya, tanggal 1 Syawal khutbah Jumat di masjid, saya khutbah Idul Fitri di Masjid Zainal Fajri. Jadi 31 dina kuliah subuh. Nah, ini insyaallah sampai akhir kita tetap istiqomah. Amin ya rabbal. Kalau tahun kemarin kita mengkaji tafsir Yasin, amin. Tahun kemarin kita mengkaji juz amma, ya, dari amma yatasalun sampai surat terakhir surat An-Nas. Insyaallah tahun ini mulai pagi ini kita akan membahas tafsir surat Yasin. Dilanjut nanti kalau masih ada waktu surat Waqiah. Kalau masih ada waktu lagi surat Al-Muluk. Kalau masih ada waktu lagi nanti surat-surat penting yang lain yang biasa kita istiqomahkan baca tiap harinya. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Surat Fatihah sudah dibahas tafsirnya. Begitu juga dengan basmalah dan lain sebagainya. Tahun kemarin sudah kita bahas. Tahun ini kita langsung menuju ayat-ayat yang ada di dalam surat Yasin. Surat Yasin ada berapa ayat? 83 ayat. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Hadhihi surah Makkiyah. Yasin ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad berada di Mekah sebelum hijrah. Ada pendapat lain mengatakan pokoknya Nabi Muhammad pas di Mekah maka disebut surat Makkiyah. Ada yang mengatakan oh enggak,
Kalau sebelum hijrah namanya Makkiyah. Kalau sesudah hijrah namanya Madaniyah. Sekalipun Nabi pas lagi di Mekah, setelah hijrah maka disebut Madaniyah. Tapi walhasil yang namanya Yasin ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah. Wa sababu nuzuliha, dan sebab diturunkannya Yasin ini, annal kuffara qalu, sesungguhnya orang-orang kafir musyrik Mekah, qalu, mereka mengatakan, inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursal bal huwa yatimu Abi Thalib. Kenapa surat Yasin ini diturunkan? Sebabnya apa? Sebab orang-orang kafir Quraisy, kafir Mekah, mereka mengatakan Nabi bukan Muhammad bukan Nabi. Muhammad bukan Rasul. Dia hanya anak yatimnya Abu Thalib, anak yatim yang dipiara oleh Abu Thalib. Saat itu Abu Thalib pimpinan Quraisy. Orang-orang kafir Mekah suudzon, Muhammad itu pengen jadi pamannya, pengen jadi pemimpin, makanya ngaku nabi, ngaku rasul. Dia bukan nabi, dia bukan rasul. Ini omongan dari orang-orang kafir. Sebenarnya Nabi Muhammad sabar-sabar saja hadirin. Cuman mungkin Allah khawatir, takutnya barangkali lama-kelamaan dicaci maki, akhirnya nggak sabar menghadapi perlakuan orang-orang kafir. Kadang sifat basyariyah hadirin, sifat manusiawi kita ini biasanya kalau sekali diledek sabar. Yo ya, 2 kali sabar, 3 kali sabar, 4 kali ngamuk. Nah ini Nabi Muhammad tiap hari, bukan cacian saja, kadang dipukul, kadang dilempar kotoran, kadang diancam, dituduh ini dan itu macam-macam sudah. Khawatir sifat basyariahnya keluar, sifat manusiawinya keluar, maka Allah menegaskan dengan menurunkan surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Karim, demi Al-Qur'an, ya, demi Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an yang hakim. Hakim ini maknanya macam-macam. Ada yang mengatakan ilmu nafi', ya, dari kata hikmah, yaitu ilmu yang manfaat, atau mungkin Al-Qur'an yang di dalamnya memuat hukum-hukum. Yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi Al-Qur'an. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sebenarnya hadirin, kalau sudah sumpah, Allah sumpah, apalagi yang sumpah Allah, ini nggak perlu ditegaskan lagi dengan kalimat innaka. Apalagi ada laminal mursalin, ada lam taukidnya menegaskan lagi. Sudah sumpah wal Qur'anil Hakim. Sebenarnya Allah cukup anta minal mursalin. Engkau wahai Muhammad termasuk Rasul. Cuma ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad. La ada lam taukidnya lagi, la minal mursalin, sungguh kamu termasuk para rasul. Sudah diawali dengan sumpah, ada inna mentaukidkan, menegaskan, ditambah lam taukid lagi. Ya. Loh, kenapa Allah mesti sumpah untuk meyakinkan Nabi Muhammad ini menjadi Rasul? Sebenarnya nggak usah sumpah pun, omongan Allah pasti dipercaya, diyakini. Kok kenapa Allah ini sumpah?
Lihat dulu hadirin, yang jadi orang yang diajak ngomong itu siapa? Kadang-kadang mohon maaf, ada orang yang diajak ngomong langsung percaya. Ada kalanya orang diceritain sesuatu nggak langsung percaya. Yo ya, ana wong misalkan domong, kenang RT ini ana pembagian sembako. Ya. Orang yang gampang diajak ngomong hadirin, ini langsung lari, temenan, iya temenan, terus langsung lari, percaya dia. Ada kalanya orang diajak ngomong, dinasehati, diajak ngomong nggak langsung percaya hadirin. Ana pembagian sembako nang RT ini, temenan boleh kon, yakin sumpah sung temenan, baru percaya orangnya. Nyoman takon panjenengan termasuk orang yang pertama apa yang kedua? Ning seki Habibe ngomong, Mas, bapak-bapak, ibu-ibu, ada pembagian uang 500.000 nanti jam 8 pagi di Kelurahan Randu Gunting. Orang yang gampang diajak ngomong hadirin, tanpa pikir panjang, jam 8 sudah antri depan kelurahan. Yo ya. Tapi orang-orang yang angel diajak ngomong kudu sumpah dingin, yakin sumpah demi Allah, demi Rasulullah wani busung. Kadang ditambahi wani busung, baru orang percaya. Tapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang pertama hadirin. Nggak usah pakai sumpah, nggak usah pakai harus diyakinkan dulu. Kita orang-orang yang langsung percaya. Ketika datang itu ayat Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sami'na wa ta'na. Lah, ini yang diajak ngomong hadirin, wong sing super ndablek. Orang-orang kafir Quraisy. Yang diajak ngomong itu enggak gampang. Yang diajak ngomong enggak gampang. Rasulullah SAW sampai mendohirkan mukjizatnya, bulan dibelah, orang kafir tetap tidak percaya hadirin. Kan angel. Coba sekarang panjenengan ini alhamdulillah panjenengan jadi wong Indonesia, wong Jawa. Ya, coba misalkan Habibmu ya bisa belah bulan. Jangankan belah bulan sudah. Ya, anak cecek tak pendeliki, ceceknya tiba. Langsung galdina itu nang arep pemenyong dan anak gawa banyu, anak gawa kiye, yo ya. Ini Nabi Muhammad sudah menunjukkan segala sesuatu, orang kafir tetap nggak percaya hadirin. Nah di sini makanya Allah pakai sumpah, sudah pakai sumpah, pakai penegasan lagi. Innaka laminal mursalin. Kenapa orang-orang kafir nggak percaya? Wa ma dhahaba ilal maktab. Siapa Muhammad? Nggak pernah sekolah dia, nggak pernah belajar, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Siapa ngaku nabi? Wa ma ta'allamal ilma minal muallim. Nggak pernah belajar ilmu, ya nggak pernah belajar ilmu, nggak pernah kuliah, nggak punya titel. Siapa Muhammad? Fa kaifa yasiru nabiyan? Bagaimana dia bisa menjadi nabi, kata orang kafir. Fakanal kufar musirina fi ingkarihim. Ya, jadi orang-orang kafir ini mengingkari kenabian beliau baginda agung Nabi Muhammad SAW. Tapi di satu sisi hadirin, orang kafir ini meyakini Nabi Muhammad orang yang bisa dipercaya. Makanya Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat yang ngasih gelar Al-Amin bukan Nabi Muhammad sendiri, orang-orang kafir saat itu. Kenapa? Setiap mereka mau bepergian jauh, maka barang-barang berharganya dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kan berarti orang yang dapat dipercaya. Tapi orang kafir nggak percaya kalau Nabi Muhammad ini ngaku nabi. Jadi kepribadian dia kan keder. Ya, cara wong Jawa ngomong ke wangkot sing luar biasa. Orang-orang kafir Mekah ini
wangkot. Di satu sisi dia mempercayakan harta bendanya kepada Rasulullah, tapi di satu sisi dia tidak mempercayai kenabian baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang kafir mengingkari beliau Nabi Muhammad. Faradallahu ta'ala qaulal kuffar, maka Allah menjawab, menolak perkataan orang-orang kafir. Wa anzala hadhihi surah, kemudian menurunkan ini surat, yaitu surat Yasin. Wa syahida bidzatihi al-jalil, Allah menyaksikan dengan zatnya yang maha agung, ala risalatihi, atas kenabian baginda agung Nabi Muhammad, ala risalatihi, atas risalahnya, wa nubuwatihi, dan juga atas kenabian baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seakan-akan Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna angkarul kufar risalataka fala tahtamma bidzalik. Wahai Muhammad, memang benar orang kafir mengingkari risalahmu, mengingkari kenabianmu. Fala tahtamma, akan tetapi jangan kau susah hati, bidzalika, dengan itu semua. Ana asyhadu innaka laminal mursalin, aku Allah menyaksikan engkau adalah termasuk golongan para rasul atau utusan Allah. Jadi bombong Kanjeng Nabi, hadirin. Nabi Muhammad nggak peduli, misalkan ribuan orang, jutaan orang nggak mengakui, nggak ada masalah. Yang penting Rabbul Alamin, yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui kenabian baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan kita juga termasuk hamba-hamba Allah yang mengimani hal tersebut sampai akhir hayat kita. Allahumma amin ya rabbal. Falamma kanat hadhihi surah, ini mohon maaf agak serak, lumrah wisuwe ora ceramah. Ya, udah lama kan? Terus baru pertama kali ceramah wayah subuh. Ya, isi serak ya lumrah. Insya Allah nanti 2 hari 3 hari biasa maning. Ya, kira apa? Pemanasan ya, pemanasan. Insya Allah 2 hari 3 hari biasa lagi, lumrah lagi lumrah. Kalau waktu biasa ceramah lubar maghrib, biasa ceramah malam hari, ceramah subuh. Apa maning wis kecampuran rendang, ayam goreng, ya. Akhirnya gulune rada-rada kotor. Cuman insya Allah 2 hari 3 hari biasa lagi. Amin ya robbal. Pun panjenengan nikmati saja, dipahami. Ya, kalau bisa nih, bawa surat Yasinnya. Mulai besok bawa surat Yasin. Falamma kanat hadhihi surah dalatun wa syahidatun ala risalatihi fala jarama annaha sarat qalbal Qur'an. Ketika tulisannya hilang langsung, cilik-cilik sih ya. Ketika surat ini menunjukkan dan menyaksikan atas kenabian dan risalah baginda Nabi Muhammad SAW, maka pantas kalau surat ini disebut atau menjadi qalbul Quran, hatinya atau jantungnya Al-Quran. Inti sari Al-Quran, jantungnya Al-Quran, yaitu surat Yasin. Kama qala alaihi salam, sebagaimana sabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya tiap sesuatu itu ada hatinya, ada intinya, ada jantungnya. Wa qalbul Quran Yasin, dan intinya Al-Quran adalah surat intinya.
Kita punya inti hadirin. Manusia punya inti apa? Jantung. Yang disebut kolbu itu sebenarnya jantung, bukan hati yang kayak limpa, bukan. Jantung ini adalah kolbu. Waman qara'aha, siapa yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu qira'atul Qur'an asyra marrat. Siapa yang baca surat Yasin, maka dicatat pahalanya oleh Allah seperti membaca Al-Quran 10 kali khataman. Al-Quran yang tebelnya segini, 30 juz, dari surat Fatihah sampai surat An-Nas, itu intinya ada pada surat Yasin. Dan siapa yang baca Yasin 1 kali, pahalanya seperti membaca Al-Quran 30 juz 10 kali khataman. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini baca baca surat Yasin 1 kali Yasin 10 khatam. Habib kalau begitu nggak perlu baca Al-Quran sampai khatam. Yasin itu kayak 10. Oh, nggak bisa hadirin, nggak bisa. Jangan terus dikelah seperti itu. Ini pahalanya yang nggak sama orang yang khatam 30 juz dengan orang yang Yasin saja. Yang khatam 30 juz, Yasinnya ke bawah, surat lain ke bawah, lebih banyak pahalanya. Kalau yang hanya Yasin saja, ya pahalanya cuman Yasin walaupun seperti 10 kali khataman, tapi surat-surat yang lain nggak dapat pahala. Ya. Jadi jangan Yasin belah 10 kali khataman. Ning ora kul hubing telu berarti khatam Quran karuan. Sebab Al-Ikhlas ta'jilu thuluthul Quran. Baca surat Al-Ikhlas 1 kali seperti sepertiga Al-Quran, 3 kali 1 kali khataman. Kalau orang yang memahami letterlek hadis ini, sebenarnya orang membaca Quran kul hubai sing akeh ping 3 siji, baca 30 10 kali khataman. Ya, enggak bisa seperti itu. Pahalanya seperti membaca 10 kali. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana yang disabdakan oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kene ora puasa ta ana banyune Pak Imron. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qara'a surat Yasin wa Toha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membaca surat Yasin dan Toha. Ya Rabb. Ini surat Yasin yang biasa kita baca, hadirin, Allah pun membacanya. Ya, cuman jangan samakan membacanya kita dengan Allah, lain sudah. Pekerjaan Allah, af'alnya Allah jangan disamakan dengan perbuatan kita. Tapi yang jelas ada 2 surat yang dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Yasin dan Toha. Qabla ayyahluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi alfai amin, 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Falamma sami'atil malaikatu, maka ketika mendengar malaikat tentang surat Yasin ini, qalu, para malaikat pun berkata, tuba, untung nemen, beruntung sekali. Siapa? Li ummati Muhammad. Sangat beruntung. Siapa? Umat Nabi Muhammad. Nazala alaihim, turun kepada mereka, hatani suratani, 2 surat yang mulia ini. Watuba, dan beruntung, kata malaikat itu, liman tahammala bihima, siapa orang yang menghafal yang namanya surat Yasin dan Toha. Beruntung orang yang menghafal surat Yasin dan Toha. Kalau bisa dihafalkan surat apa? Yasin dan nggak bisa dua-duanya, salah satu saja susah. Apa? Yasin. Watuba, dan beruntung, li alsinatin tatakallamu bihima,
beruntung lisan yang mengucapkan dengan dua surat itu, yaitu surat Yasin dan Toha. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana sabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini masih tentang keutamaan surat Yasin. Inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Toha wa Yasin wa suratul Rahman. Sesungguhnya penghuni surga ini tidak membaca sesuatu dari Al-Quran. Nanti di surga hadirin kita nggak baca Quran lagi, wis kesel loh nang dunia Quran. Di surga tinggal menikmati apa? Menikmati apa? Menikmati yang ada di surga. Tapi nanti mereka penghuni surga tetap membaca Al-Quran hanya 3 surat. Apa? Yasin, Toha, wa surat Ar-Rahman. Dan surat Ar-Rahman, 3 surat ini amalannya penghuni surga. Makanya kalau pengen jadi penghuni surga apa? Sering-sering baca surat Yasin, surat apa? Toha, surat Ar-Rahman. Ya Rabb. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tentang keutamaan surat Yasin. Ayyuma muslimin wa muslimatin, siapapun orang muslim yang laki-laki maupun yang perempuan, quri'a indahuma surat Yasin, ya, dan dibacakan di sisinya, yaitu muslim dan muslimah yang laki-laki maupun perempuan, apa yang dibacakan yaitu surat Yasin. Wa huma fi sakaratil maut, dan dia dalam keadaan sakratul maut. Sakratul maut kita pasti mengalami enggak? Pasti. Yang muslim laki-laki maupun yang perempuan keadaannya dalam sakaratul maut. Kemudian dibacain surat Yasin. Apa yang terjadi? Nazala alaihima, maka akan turun kepada keduanya itu, yaitu muslim yang laki-laki maupun muslim yang perempuan. Apa turun? Yang turun siapa? Yang turun itu malaikat. Bi'adadi kulli harfin, dengan jumlah setiap hurufnya asyratu amlakin, yaitu 10 malaikat. Yasin saja sudah berapa? Sudah 2 huruf. Yang 1 huruf 10 malaikat. Tembe baca Yasin 20 malaikat. Wal Qur'anil Hakim ciro lupat manem tulu malu lasrolas telulas 10 ping telulas 130 ping rong tambah 20 150 baru Yasin wal Qur'anil Hakim 150 malaikat. Kemudian apa fungsinya malaikat turun di sisinya orang yang sedang sakratul maut? Yakumuna baina aidihima, dia itu malaikat akan berdiri di antara orang yang sakratul maut itu, sufufan, jejer-jejer berbaris, yusalluna alaihima, mendoakan keduanya, mendoakan orang yang sakratul maut. Wa yastaghfiruna lahuma, dan memintakan ampunan kepada keduanya, yaitu muslim dan muslimah. Wa yashhaduna huslahuma, dan mereka malaikat menyaksikan apa pemandiannya. Ketika meninggal dunia kemudian dimandikan, malaikat pun menyaksikannya. Wa yattabi'una janazatahuma, dan malaikat mengiringi jenazah keduanya. Malaikat menyaksikan ketika meninggal dunia, menyaksikan pemandiannya, ketika sudah dimandikan, dikafani, dibawa ke kuburan, diiringi oleh malaikat.
Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsiru, perbanyaklah kalian semua, qira'at hadhihi surah, membaca surat ini, yaitu surat Yasin. Fa inna fiha, sebab sesungguhnya di dalam surat Yasin, khasa'isa katsiratan, banyak sekali kekhususan, banyak sekali keistimewaan, hatta qila, sehingga dikatakan fi syarhi hadzal hadis, di dalam penjelasan ini hadis, innal ja'i', ada penjelasan hadis tentang hadis-hadisnya surat Yasin, keutamaannya surat Yasin, kemudian dijelaskan oleh ulama. Apa penjelasannya? Innal ja'i', sesungguhnya orang yang lapar. Orang yang apa? Lapar. Kayak kita sekarang, lapar enggak? Orang pati ya. Sebarek ya, ngojam rolas. Radangnya, sesungguhnya orang yang lapar, idza qara'aha, apabila membaca surat Yasin, bihuduril qalbi, dengan hati yang hadir, hatinya khusyuk, asba'ahullahu, maka Allah akan memberikan kekenyangan, min fadlihi, dari keutamaannya. Kita kalau lapar baca Yasin, hadirin, khusyuk hatinya, insya Allah kenyang. Insya Allah. Loh, bagaimana enggak? Bagaimana enggak? Yang namanya kenyang siapa yang ngasih? Allah. Kita makan ini hadirin perantara saja. Yang ngasih kenyang siapa? Loh, buktinya apa? Ada orang yang makan sepiring nggak kenyang, hadirin. Ano ya? Orang ngelih, orang waret. Tapi ada orang yang makan sepiring nggak habis, baru separuh sudah kenyang. Yang ngasih kenyang Allah. Oh, coba tak cacak. Lain bener belum mengenai bimo. Baca Yasin, dan ini orang ngelih, dan ini orang warak. Nah, ini tak, bukan seperti itu hadirin. Bi huduril qalbi, dengan hadirnya hati. Ada orang ketika menikmati bacaan Al-Quran, saking menikmatinya, dia merasa kenyang, hadirin. Dia merasa sampai-sampai ada ulama dari kalangan habaib, beliau nggak berani baca Al-Quran saat puasa di siang hari. Baca Qurannya malam hari, nggak berani siang hari. Kenapa? Sebab beliau ketika baca Quran merasakan ada madu yang mengalir di tenggorokannya, di kerongkongannya. Setiap kali baca Al-Quran seperti minum madu. Jadi takutnya kalau bacanya di siang hari batal puasanya, karena benar-benar merasakan madu di kerongkongannya. Ini saking menikmatinya Al-Quran. Dan memang seperti itu, hadirin. Ada orang kadang lupa makan karena melakukan sesuatu yang dia sukai. Lagi ngobrol asik dia, majlas, doim, cipok, moci korondo, dopok, nggak kerasa dia nggak makan. Lah, udah kenyang dia. Ya, karena dia senang. Karena senang. Deleng TV, lihat TV, belum makan dia, nggak sadar, karena menikmati nonton di TV. Jangankan nonton TV, kadang melakukan pekerjaan yang berat, nggak lapar, hadirin. Dia maju, tapi senang, saking senangnya dia senang, dia nggak mempedulikan lapar, nggak ingat makan dia. Ya, apa maning dong, wong sing doyan udut, durung mangan karo kopi, nggak ingat makan dia. Orang yang cukup ngopi kepo yang pentingnya udut, orang mangan orang apa sih pentingnya bisa udut. Ada yang seperti itu. Ano ya, anak boleh. Nyong tak kayak gue zaman nyong udut, nyong orang kayak gue mangannya mangan. Ya, anak mana wong sih? Ada lagi saking senengnya sama rokok, buka puasa bukan nasi yang dipegang, hadirin. Medang, seripit, dan udut. Dia nggak kerasa lapar. Nyong pokoknya penting wis udut warak nyong. Ada yang seperti itu. Padahal melasi cacingnya pega di main kebun. Ya.
Ada yang seperti itu. Jadi orang yang lapar baca Yasin, insya Allah kenyang. Makanya barangkali besok nanti siang jam 12 panjenengan lapar, baca Yasin. Warik insya Allah. Ya. Wa in qara'ahal fakir, dan apabila yang baca orang fakir. Tahu fakir? Orang usaha kerja tapi penghasilannya nggak bisa nutup walaupun 50%-nya. Kalau miskin masih mending, punya kerjaan nggak bisa nutup 100%. Tapi kalau fakir 50% aja nggak bisa nutup. Dia kebutuhan sehari 20.000, dapatnya cuma 9.000, kurang dari 50. Fakir namanya, fakir. Kalau miskin dia kebutuhan 20.000 seharinya, tapi dapat bayaran sehari 19.000. Jadi nggak nutup, cuman di bawah 100%, di atas 50%. Lah ini barang siapa yang membaca itu orang yang fakir, orang yang membutuhkan, khalasa min dainihi, maka insya Allah utangnya akan terlunasi. Ternyata fakir di sini yang dimaksud orang yang butuh uang untuk bayar utang. Artinya apa? Orang yang punya utang belum bisa nyaur, baca Yasin, insya Allah cepatnya nyaur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang semacam ini hadirin jangan terus jadi siapa baca Yasin tok bisa nyaur. Ente yakinnya kurang, keyakinan ente kurang. Dulu pernah di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada salah satu sahabat bukan waktunya sholat, dia umpetan di masjid, bukan umpetan, dia ke masjid i'tikaf. Rasulullah melodot masjid, dengan wong dengaran nemen nggih, sahabat ini kok nggak pernahnya, bukan waktu sholat dia ada di masjid. Takoni, fulan. Ya Rasulullah, kenapa kau bukan waktu sholat ada di masjid? Jarane wong ya Rasulullah, saya lagi bingung ya Rasulullah. Saya lagi bingung dan ketakutan. Kenapa? Nyong ditagih utang terus ya Rasulullah. Makanya saya ke masjid supaya ora ditagih utang wedi. Mulane mbok katana wong ditagih terus mlayu paring masjid, insyaallah aman. Lah ini zaman Nabi terbukti ini, ada orang bingung kakian utang, akhirnya ditagih terus, dia takut ke masjid ya. Kemudian kata Rasulullah, wahai sahabat, maukah kamu saya kasih doa, kasih amalan, kalau kau baca maka akan menghapuskan kebingunganmu dan akan memberikan kemampuan kamu untuk melunasi utang. Oh ya jelas saya mau ya Rasulullah, mau nemen kanjeng Nabi. Ini sahabat yakinnya luar biasa. Kata Rasulullah, kalau gitu bacalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni wal husni wa a'udzubika min ajzi wal kasali wa a'udzubika min jubni wal bukhli wa a'udzubika min khalifatid dain wa qahrir rijal. Ini doa dari Nabi Muhammad. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah, minal hammi wal husni, dari kesumpekan, dari kebingungan, dari kesedihan ya Allah, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kelemahan dan kemalasan, wa a'udzubika min jubni wal bukhli, dan aku mohon perlindungan darimu ya Allah minal jubni, dari ketakutan, wal bukhli, dan bakhil, wa a'udzubika, dan aku mohon perlindungan darimu ya Allah min ghalibatid dain, dari min ghalibatid dain, dari lilitan utang, wa qahrir rijal, dan tekanan orang-orang sing nagih utang. Baca ini hadirin. Yang punya utang, subhanallah kata sahabat ini, enggak berlalu lama
saya diberi kemampuan oleh Allah untuk melunasi hutang-hutang. Mudah-mudahan sing utangnya akeh cepet lunas. Amin ya rabbal alamin. Nah ini, siapa yang baca Yasin apabila dia fakir butuh sesuatu untuk bayar utang, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qaraha dzul hajati, siapa yang membacanya dan dia itu punya hajat, dia ini punya qadallahu ta'ala hajatahu, maka Allah akan menunaikan hajat-hajatnya. Allahumma, makanya disebutkan Yasin lima quri'atlah. Yasin apa tujuan dibacanya? Ente baca Yasin mau bayar utang, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Ente baca Yasin pengen tuku mobil, insya Allah gampang. Ente baca Yasin pengen bojo, dimain bojo sing solehah. Ente baca Yasin man gua apa? Oh kawin maning. Ente baca Yasin buat apa saja, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ibu-ibu ini lihat kan, barangkali suami panjenengan baca Yasin terus, dilihat pengen apa ini? Jangan-jangan diijabah nang Gusti Allah, repot ini. Wa man qara'aha fi subhi, dan siapa yang membacanya di waktu subuh ini. Dan ini amalan yang diperintahkan oleh guru kami, ya, oleh guru-guru kami, sampai ada itu khulasah madat ya. Di situ baca Yasin bukan setiap malam Jumat hadirin, cuman setiap pagi. Setiap apa? Pagi di waktu apa? Subuh, waktu-waktu sekarang ini. Baca Yasin, yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masa, maka Allah akan memberikan keamanan kepada orang itu sampai sore hari. Wa fi ayyi baldatin, dan dimanapun tempatnya atau daerahnya, dimanapun negaranya, dimanapun kampungnya, idza tuliyat au fusirat, apabila di dalamnya ada orang yang baca Yasin dan ada orang yang sedang menafsirkan surat Yasin, seperti kita pada pagi hari ini memberikan penjelasan tentang surat Yasin, menafsirkan sedikit tentang surat Yasin, rafa'allahu ta'ala anhumul bala, maka Allah akan mengangkat bala dari daerah tersebut. Bukan cuma baca, belajar atau menafsirkan Yasin, maka diangkat bala. Wal qahta, diangkat pacekliknya. Wal ghala, dan diangkat yang tadinya harga pada mahal-mahal, insya Allah dikembalikan seperti sedia kala. Wa ta'un wal waba wal marad, dan wabah penyakit pun akan diangkat oleh Allah. Kapan? Di waktu subuh. Bihormatiha, dengan kehormatan surat Yasin. Waman qara'aha fil lail, siapa yang membaca di waktu malam, yakunu ahluhu fi amanillah, maka keluarganya akan diberi keamanan oleh Allah, ya, ila subhi, sampai bukan yakunu ahlu, maka dirinya orang yang ahli baca Yasin ini akan diberi keamanan oleh Allah ila subhi, sampai waktu subuh. Baca subuh sampai malam diberi keamanan, diangkat bala. Baca malam sampai subuh diberi keamanan juga. Wa idza quri'at 'alal mayyit, dan apabila dibacakan di mayit, orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang akan meninggal dunia, khaffafat anhu adzabal qabri, maka diringankan atasnya azab kubur. Azab kuburnya diringankan. In kana min ahlil azab, kalau orang ini termasuk orang yang akan mendapatkan azab. Wa illa, dan apabila orang ini termasuk orang yang bukan mendapatkan azab, fatakunu fi ruhihi wa rahatihi ziyadatan, maka di dalam rohnya dan di dalam tempat istirahatnya ziyadatan, akan ditambah rahmatnya, ditambah nikmatnya, ditambah segala-galanya. Makanya baca Yasin baik untuk orang yang alim, orang yang soleh, wali min auliyaillah, ataupun orang yang ahli orang yang mendapatkan azab, semuanya bermanfaat. Li'annal qabra, sebab sesungguhnya yang namanya kuburan,
raudhatun min riyadil jinan, taman dari taman surga, au hufratun min hufarin nar, atau lubang dari lubangnya neraka. Ini manfaat daripada surat Yasin. Dan masih banyak lagi hadirin. Ya, kalau ada yang protes, Bib, surat Yasin kan hadisnya kebanyakan dhaif. Ingat hadirin, hadis dhaif ini menurut ulama boleh diamalkan. Untuk fadhailul a'mal ini boleh diamal. Membaca Yasin termasuk keutamaan amalan, boleh diamalkan. Yang namanya hadis dhaif itu rawi yang dhaif. Bisa saja mungkin menurut imam ini dhaif, menurut ulama ini dhaif, menurut yang lain ini hasan atau sahih, kita nggak tahu. Ya, jadi jangan langsung gebiah uyah, apa istilahnya, mengeneralisir. Ya, artinya apa? Wah, dhaif berarti nggak boleh dipakai. Salah. Ngajimu kurang adoh berarti. Kurang piknik. Memang lagi musim ora piknik ya. Pucet ente akhirnya. Ya. Jadi sekalipun dhaif tetap boleh diamalkan. Ya orang-orang kerasa setengah siji Yusuf. Mati jamnya. Jam 6 kurang 10. Jam 5.41 ini waktu isyraq. Ya sudah agak siang. Insyaallah alhamdulillah kita belajar sedikit demi sedikit. Ini baru 1 ayat 2 ayat. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saja hadirin yang dirahmati Allah.